Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, di mana tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas, di tahun 2018, sebanyak 30,2% atau sekitar 9 juta anak Indonesia mengalami stunting. Artinya, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Di Sumatera Barat sendiri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyatakan bahwa prevalensi stunting berada pada angka 30,8%. Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat menjadi daerah dengan penderita stunting terbanyak di provinsi ini. Yang terbaru, Kabupaten Solok dinyatakan berada pada urutan ketiga penderita stunting terbanyak di Sumatera Barat. Tentu saja, hal ini merupakan masalah yang serius, sebab stunting akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas generasi di masa yang akan datang. Lalu, bagaimanakah solusi agar permasalahan stunting dapat diselesaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, stunting disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor langsung maupun faktor tidak langsung. Kalau faktor langsung yaitu rendahnya asupan gizi yang dialami oleh ibu yang sedang hamil ataupun oleh balita di dalam keluarga akibat dari ketahanan pangan keluarga yang rendah atau kita sebut ekonomi keluarga yang lemah gitu ya, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi keluarga baik itu dari segi yang makro maupun zat-zat gizi mikro yang esensial. Balita yang tadi mengalami status gizi yang buruk, mereka juga cenderung rentan atau imunitasnya rendah terhadap penyakit, ya, terutama terhadap penyakit-penyakit infeksi yang itu dimunculkan dari lingkungan yang mungkin kondisinya juga buruk atau sanitasinya memang tidak diperhatikan, gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka juga rentan terhadap penyakit atau istilahnya mengalami morbiditas yang tinggi atau tingkat kesakitan atau penyakit yang tinggi, gitu ya. Faktor berikutnya adalah dari faktor ibu, ya. Berbagai penelitian membuktikan bahwasanya ada keterkaitan antara buruknya gizi balita dengan pengetahuan gizi dari seorang ibu, gitu ya. Ibu adalah pengasuh anak di dalam rumah tangga. Nah, dalam hal ini khususnya dalam pengasuhan dan pemberian gizi yang baik terhadap anak. Sementara faktor tidak langsung tetapi ini sangat krusial atau malah permasalahan yang mendasar yang kita hadapi hari ini adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh negeri kita hari ini, yaitu sistem ekonomi neoliberal kapitalistik di mana negara hanya sebagai regulator dan berusaha untuk menghilangkan subsidi-subsidi yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh rakyat. Nah, sehingga keluarga harus memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder bahkan tersiernya dengan kemampuan yang dimiliki oleh ayah sebagai tulang punggung keluarga. Nah, di sini persoalannya ketika ayah tidak mampu untuk menutupi semua kebutuhan keluarga, maka ibu juga harus terjun langsung ke dalam kancah perekonomian atau karir di dalam publik, gitu ya. Hanya Islamlah dengan sistem kekhilafahannya yang mampu memberikan solusi yang benar-benar solutif dan memberikan kesejahteraan yang hakiki bagi warga negaranya. Kita sudah sering mendengar kisah-kisah bagaimana para pemimpin di masa kekhilafahan, salah satunya adalah Umar bin Khattab, bahwasanya dia tidak akan tenang, gitu ya, sampai seluruh warga negara tercukupi kebutuhannya baik dari primernya maupun sekunder bahkan tersier. Maka kita tahu kisah bagaimana Umar saking bertanggung jawabnya terhadap warganya, dia sendiri yang membawa bahan pangan berupa gandum kepada rumah salah satu penduduknya yang dia merasa dia telah lalai, gitu ya, sehingga tidak mengetahui bahwa ada di antara warganya
yang kekurangan, sangat-sangat kekurangan bahan makanan. Nah, itulah salah satu bentuk dari tanggung jawab dan bagaimana negara dikelola di dalam Islam.